Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau disingkat DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan G-Town atau lebih populer lagi The Big Bang Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City di Indonesia. Jakarta memiliki luas sekitar 664 km persegi dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa pada sensus tahun 2019. Wilayah metropolitan Jakarta atau Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, serta Ancol. Nama Jakarta sudah digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun 1942. Nama Jakarta merupakan kependekan dari kata Jayakarta, yaitu nama dari bahasa Sanskerta yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fathaillah setelah menyerang dan berhasil menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527 dari Portugis. Nama ini diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan, namun sejatinya berarti kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha. Karena berasal dari dua suku kata Sanskerta, yaitu Jaya yang berarti kemenangan dan Karta yang berarti dicapai. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta, terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Di segi infrastruktur, sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, bandara, dan pelabuhan. Saat ini rasio jalan di Jakarta mencapai 6,2% dari luas wilayahnya. Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan jalan tol lingkar dalam, jalan tol lingkar luar, jalan tol Jagorawi, dan jalan tol Ulu Jami hingga Serpong. Pemerintah juga berencana akan membangun tol lingkar luar tahap kedua yang mengelilingi kota Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Serpong, Cinere, Cimanggis, Cibitung, hingga Tanjung Priok. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, siang melayani penerbangan internasional dan domestik. Bandara Halim Perdana Kusuma yang banyak berfungsi untuk melayani penerbangan kenegaraan serta penerbangan domestik. Untuk pengadaan air bersih, saat ini Jakarta dilayani oleh dua perusahaan, yakni PT Aetra Air Jakarta untuk wilayah sebelah timur Sungai Ciliwung dan PT PAM Lionase untuk wilayah sebelah barat Sungai Ciliwung. Pada tahun 2015, kedua perusahaan ini mampu menyuplai air bersih kepada 60% penduduk Jakarta. Dan Jakarta merupakan salah satu kota dengan udara terbersih di Indonesia. Salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut adalah keberadaan kawasan Menteng dan Kebayoran Baru yang asri dan bersih. Selain Menteng dan Kebayoran Baru, banyak wilayah lain di Jakarta yang sudah bersih dan teratur.
Pemukiman ini biasanya dikembangkan oleh pengembang swasta dan menjadi tempat tinggal masyarakat kelas menengah. Pondok Indah, Kelapa Gading, Pulau Mas, dan Cempaka Putih adalah beberapa wilayah pemukiman yang bersih dan teratur. Jakarta juga memiliki banyak taman kota yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Taman Monas atau Taman Medan Merdeka merupakan taman terluas yang terletak di jantung Jakarta. Di tengah taman berdiri Monumen Nasional yang dibangun pada tahun 1963. Taman Suropati terletak di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Taman yang berbentuk oval ini dikelilingi oleh beberapa bangunan Belanda kuno, serta ada Taman Lapangan Banteng merupakan taman lain yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat. Di sini terdapat Monumen Pembebasan Irian Barat. Budaya Jakarta merupakan budaya mestizo atau sebuah campuran budaya dari beragam etnis. Sejak zaman Belanda, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menarik dari dalam dan luar Nusantara. Suku-suku yang mendiami Jakarta antara lain ada suku Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar seperti budaya Arab, Tiongkok, India, serta Portugis.